Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, pada pertemuan keempat ini kami akan menjelaskan mengenai cara kerja mesin ATM pada mata kuliah interaksi manusia dan komputer yang disusun oleh saya sendiri, Adi Mulya, dan teman saya, Farid Anggoro. Baik, kita langsung saja ke next slide. Oke, pertanyaan pertama yang muncul pasti berapa banyak sih uang yang boleh diambil pada mesin ATM itu? Nah, di sini batas maksimal tarik tunai di ATM terbaru, cakupan kebijakan penyesuaian sementara, batas maksimal nilai nominal dana untuk penarikan tunai melalui mesin ATM adalah sebagai berikut. Menaikkan batas paling banyak, yaitu maksimalnya nilai nominal dana untuk penarikan tunai melalui mesin ATM dari 15 juta menjadi 20 juta tiap rekening dalam satu hari untuk kartu ATM yang menggunakan teknologi chip. Yang kartu ATM-nya itu sudah ada chipnya ya. Dan mempertahankan batas paling banyak maksimal nilai nominal dana untuk penarikan tunai melalui mesin ATM sebesar 10 juta. Tiap rekening dalam satu hari untuk kartu ATM yang menggunakan teknologi Magnet Type Stripe. Dia masih belum pakai chip ya. Jadi maksimalnya 10 juta. Tapi kalau yang udah pakai chip 15 sampai 20 juta. Penyesuaian batas maksimal ini di mesin ATM berlaku sejak tanggal 12 Juli 2021 sampai dengan 30 September 2021. Dan ini sampai sekarang pun berbeda tipe ya teman-teman. Misalkan ada member silver, member gold, dan member platinum. Itu penarikannya pun berbeda-beda karena tergantung dari persyaratannya masing-masing. Oke, selanjutnya. Next, selanjutnya itu pertanyaan yang muncul adalah denominasi itu apa sih? Di sini adalah istilah klasifikasi nilai nominal, asli, atau sekuritas face value yang dimiliki oleh instrumen-instrumen keuangan. Instrumen tersebut seperti kurs asing, koin, obligasi, dan sejumlah pendapatan investasi tetap lainnya. Istilah denominasi ini juga diartikan sebagai kurs dasar suatu transaksi atau nilai kurs dari suatu aset finansial. Klasifikasi ini diharapkan dapat memberikan kemudahan dalam mengklarifikasi jenis pembayaran apa saja yang dapat diterima pada suatu transaksi perdagangan. Sebagai contoh, 5 euro adalah denominasi uang kertas dari 5 euro itu sendiri. Jadi kayak kurs beli dan kurs jual. Dan denominasi ini ada yang memudahkan bagi mahasiswa dan pelajar pada salah satu bank, yaitu Bank DKI Jakarta. Dia mendenominasi 20.000 uang pecahannya. Jadi ramah untuk pelajar dan mahasiswa jika ingin menukarkan atau menarik uang sebesar 20.000 paling kecil. Beda ya sama redenominasi teman-teman. Kalau redenominasi itu adalah memecah atau memperkecil lagi nilai mata uang. Contohnya seperti wacana kemarin pemerintah, yaitu 10.000 diganti jadi 10 rupiah saja. Jadi perbandingannya 1 banding 1000. Kalau misalkan 1000 ya 1 gitu. Cuma dihapus 00030 di belakangnya. Redominasi. Oke, selanjutnya. Dan pertanyaan yang ketiga muncul, jika Anda pergi ke mesin lain dan mencoba hal yang sama, apa yang terjadi? Di sini ada gambar skema sederhana dari cara kerja mesin ATM itu sendiri, teman-teman. Di sini misalkan ada 3 buah ATM. Saya memakai ATM pertama. Lalu saya mencoba menarik uang 100.000. Namun prosesnya masih menunggu. Apakah saya bisa melakukan hal yang sama pada ATM kedua?
Jawabannya adalah bisa. Loh kok bisa? Kenapa bisa? Karena tanpa kartu ATM pun saya bisa melewati aplikasi mobile. Jadi melewat SMS, saya pun bisa menarik uang saya walaupun kartu saya masih tersimpan di mesin pertama. Seperti itu ya teman-teman ya. Lalu hasilnya apa? Hasilnya itu sama. Proses pertama pasti membutuhkan waktu tidak kurang dari 10 detik lamanya, gitu kan, untuk mencairkan uangnya. Lalu saya memasukkan kode verifikasi SMS pada mesin kedua, itu sudah keluar uangnya pasti di mesin pertama, dan kartu saya sudah terupdate. Otomatis terkirim awalnya itu dari komputer bank, terkoneksi, lalu dari komputer bank itu diteruskan ke rekening kita, gitu. Mulanya dari mesin ATM, karena mesin ATM ini adalah jaringan server ya, client server yang notabene-nya ini adalah real time, yaitu saat itu juga kita transaksi maka akan berkurang maupun bertambah. Jadi seperti itu ya teman-teman. Jika saya pergi ke mesin lain dan mencoba hal yang sama, saya ibaratkan sebagai saya mau mencairkan dana, gitu. Oke, lanjut ke next slide. Di sini nomor 4, pertanyaan selanjutnya adalah informasi yang ada pada kartu ATM dan penggunaannya. Oke. Di sini seperti contoh gambar yang di samping tuh, ekspresi BCA ya, teman-teman. Debit itu ada nomor rekening sekaligus ada nama kita sendiri. Dan itu menjadi suatu identitas gitu untuk sang pengguna ya. Lalu apa aja fungsinya kartu ATM ini ya? Penggunaannya itu ada bisa mencek saldo kita sendiri. Kita bisa lihat cek saldo, kita klik aja pada mesin ATM nanti. Lalu selain cek saldo ada tarik tunai rekening. Jadi keunggulan dari kartu ATM ini adalah tidak perlu mengantri lagi ke teller untuk store tunai gitu. Maksud saya tarik tunai, tidak perlu ke teller lagi gitu. Langsung aja ke ATM yang berfungsi khusus untuk tarik tunai rekening. Begitupun sama juga dengan store. Kita tidak perlu mengantri-ngantri lagi ke teller, cukup menggunakan ATM khusus tarik dan store tunai rekening. Lalu yang keempat adalah cek mutasi. Cek mutasi ini adalah cek transaksi terakhir. Maksudnya seperti itu teman-teman. Cek mutasi terakhir gitu ya. Ini adalah gimana kita dalam bisa 20 transaksi terakhir, 15 transaksi terakhir, 5 transaksi terakhir, bahkan sebulan ini gitu kan, tahun ini kita melakukan transaksi itu berapa banyak, yang saldo awalnya berapa, lalu saldo akhirnya berapa, kita bisa cek semua, lalu lintas datanya itu di cek mutasi, di menu cek mutasi. Kita transfer kemana aja kita ketahuan gitu. Jadi nggak ada yang kelewat. Lalu yang kelima ada transfer. Nah ini transfer udah hal yang umum ya teman-teman. Semua orang bisa melakukan dengan kartu ATM. Lalu yang terakhir adalah membayar tagihan menggunakan kartu debit. Nah ini bisa dimanfaatkan bagi orang-orang yang berpergian keluar, misalkan untuk ke wahana hiburan, lalu juga ke restoran, bayar parkir, dan segala macam. Ini bisa menggunakan kartu BCA. Maksud saya kartu ATM. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Silakan Farid Anggoro. Baik, terima kasih pada Mas Hadi Mulya sudah melakukan presentasi dari soal 1 sampai nomor 4. Selanjutnya, soal nomor 5. Apa yang terjadi jika saya lupa PIN kartu debit dan salah memasukkan PIN beberapa kali? Yang pertama, sudah jelas, maka tidak ada transaksi, tidak akan berjalan. Transaksinya bakal tidak berjalan. Terus yang kedua, jika lupa dan lebih dari 3 kali salah,
maka hubungi customer service bank Anda. Jadi ketika kita salah memasukkan PIN sebanyak 3 kali, baik di ATM bank ataupun di ATM bank Anda maupun ATM lain, maka kartu debit Anda akan terblokir. Ketika kartu ATM terblokir dan tidak bisa melakukan transaksi, maka solusinya adalah membuka blokir ATM tersebut. Untuk membuka ATM yang terblokir, dapat dilakukan kantor cabang bank yang bersangkutan. Kalau misalkan nasabah banknya itu BCA, maka datanglah ke kantor BCA. Jika nasabah banknya Mandiri, maka datanglah ke kantor Bank Mandiri, dan sebagainya. Selanjutnya, soal nomor 6, mengapa ada jeda pada saat transaksi, dan apa yang terjadi jika kita mengetik pada mesin ATM di waktu terjeda tersebut. Yang pertama, pada saat terjadinya proses, jika user membutuhkan waktu lebih lama dalam proses, maka mesin akan meminta waktu tambahan. Dan yang kedua, terjadinya error atau transaksi gagal. Dan bisa juga tidak terjadi kegagalan. Jika ingin membatalkan, maka user harus menekan tombol cancel. Soal nomor 7, mengapa kartu ATM tetap ada dalam mesin? Jika proses masih berlangsung dan Anda ingin melanjutkan transaksi lain, maka kartu ATM akan tetap di dalam guna memprosesan data secara real-time. Jika tidak ada transaksi yang dibutuhkan lagi, maka kartu ATM akan keluar dan data Anda terupdate. Beda halnya dengan kondisi kartu ATM yang tertelan. Maka solusinya ada 2, yaitu jika Anda mempunyai M-Banking, maka disable pada status kartu Anda. Yang kedua, lalu pergi ke kantor cabang terdekat. Soal nomor 8, mengapa suka menghitung uangnya kembali? Memastikan untuk mengecek kembali hal terpenting, karena bisa saja sistem salah dalam mengeluarkan transaksi yang kita input. Namun, ini 99% tidak akan terjadi mengingat perangkat mesin ATM yang sudah mutakhir. Selain itu juga, di mesin ATM itu terdapat menu yang buat mengecek saldo. Itu sudah tertera jelas bahwa saldo saat ini yang kita miliki itu sudah benar dan tidak adanya kesalahan. Dan di mesin ATM itu juga terdapat transaksi kayak jenis pengeluaran maupun masukan kita nantinya, itu sudah tertera jelas. Berikut merupakan link sumber referensi yang kita ambil dari Google. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kekurangan dalam menyampaikan materi presentasi yang kita lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih guys.